Hello, let me introduce myself. My name is Brandon Gabriela Jonathan Majanahor. In this video, I will explain the material about Texan development or Cortex in Indonesia. Sebelum kita Maybe this will be little boring, but I hope you all watch the video until the end. Pengertian dari pajak adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa tanpa imbalan langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Era pra-kemerdekaan, upeti dan pajak kolonial. Sebelum kedatangan kolonial, masyarakat Nusantara mengenal konsep upeti, yaitu pungutan yang bersifat memaksa dan diberikan kepada raja sebagai bentuk penghormatan. Pada masa kolonial Belanda, sistem pajak diperkenalkan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan pemerintahan kolonial. Pajak-pajak seperti pajak tanah dan pajak kepala diberlakukan yang seringkali memberatkan rakyat. Berikut adalah rincian pajak-pajak yang dilakukan oleh kolonial. Pertama, pajak mulai diterapkan pada masa era VOC dalam bentuk pajak hasil bumi dan pajak kepala. Kedua, sistem tanah paksa juga merupakan bentuk pajak tidak langsung yang mewajibkan petani menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada pemerintahan kolonial. Yang ketiga, pajak akhir abad ke-19, Belanda mulai menerapkan sistem pajak yang lebih modern, termasuk organisasi pajak penghasilan dan organisasi pajak besaran. 2. Masa awal kemerdekaan, membangun sistem perpajakan nasional. Sistem pajak yang masih mengacu pada warisan kolonial. Pada masa awal kemerdekaan, sistem perpajakan Indonesia masih mengacu pada peraturan kolonial Belanda, karena belum ada sistem pajak nasional yang baru. Beberapa jenis pajak yang masih digunakan. Pertama, pajak penghasilan. Kedua, pajak perusahaan. Dan ketiga, pajak kekayaan dan pajak peredaran. Yang keempat adalah pajak tanah dan hasil bumi. Karena masih menggunakan sistem lama, pemungutan pajak belum berjalan efektif. Selain itu, masyarakat belum memiliki kesadaran pajak yang tinggi karena selama masa penjajahan, pajak lebih dianggap sebagai beban daripada kewajiban. Upaya awal pembentukan sistem pajak nasional. Untuk mengatasi ketergantungan pada sistem pajak warisan Belanda, pemerintah mulai membangun sistem pajak nasional. Beberapa langkah yang diambil. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Utama di Indonesia 1947. Yang kedua, pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam APBN. Yang ketiga, pembentukan DJP atau Direktorat Jenderal Pajak pada 1959. Dan untuk pembahasan yang lebih lengkap bisa dilihat di dalam video ini. Terima kasih. Tiga, masa Orde Baru, reformasi besar perpajakan. Pada Orde Baru, terutama setelah pemerintah Presiden Soeharto mulai stabil, pemerintah mulai menyadari bahwa sistem perpajakan warisan kolonial sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, dilakukan reformasi perpajakan yang besar-besaran guna meningkatkan penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa saja sih yang dibentuk pada tahun itu? Pertama, sistem perpajakan sebelum reformasi 1983. Sebelum reformasi 1983, sistem perpajakan di Indonesia masih menggunakan model peninggalan Belanda yang bersifat pertama, official assessment system. Yang kedua, banyaknya jenis pajak. Yang ketiga, cakupan yang terbatas. Yang keempat, kepatuhan pajak rendah. Yang kedua, reformasi pajak 1983. Tahun 1983 menjadi titik awal reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah mengganti sistem lama dengan sistem baru yang lebih modern dan efisien. Apa saja sih yang terjadi pada 1983? Pertama, perubahan dari offset assessment ke self assessment. Yang kedua, penghapusan dan penyederhanaan jenis pajak. Yang ketiga, undang-undang perpajakan baru. Apa saja sih undang-undang yang dibuat pada tahun tersebut? Yang pertama,
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dan ketiga, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan atau KUHP. Empat, masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Setelah krisis ekonomi 1998, reformasi perpajakan terus berkembang. Apa saja sih perkembangannya? Yang pertama, tahun 2000-an, modernisasi perpajakan. Yang kedua, pada tahun 2016, program tax amnesty. Pada tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang keempat, era digitalisasi dan pajak ekonomi digital. Untuk mengetahui perkembangan perpajakan di Indonesia, terus saja kita memasuki dengan Cortex. Cortex dalam perkembangan perpajakan di Indonesia. Cortex merupakan bagian dari program modernisasi perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Cortex adalah sistem teknologi informasi terbaru yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem perpajakan lama yang sudah usang dan kurang efisien. Pertama, apa sih itu Cortex? Cortex adalah sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dirancang untuk pertama, meningkatkan efisiensi layanan pajak melalui otomatisasi proses. Yang kedua, mempermudah wajib pajak dalam pendaftaran pelaporan dan pembayaran pajak. Ketiga, meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak dengan analisis data yang lebih akurat. Yang keempat, mengurangi potensi kecurangan pajak dengan sistem yang lebih transparan. Sistem ini menggantikan sistem lama yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi, sehingga layanan pajak bisa lebih cepat dan akurat. Manfaat Cortex bagi wajib pajak dan pemerintah. A. Bagi wajib pajak. Yang pertama, lebih mudah dan praktis. Yang kedua, transparan dan akurat. Yang ketiga adalah aksesibilitas yang lebih baik. Bagi pemerintah, meningkatkan penerimaan pajak, mengurangi korupsi dan manipulasi data, dan lebih cepat dalam pemeriksaan dan audit pajak. Kesimpulan, perkembangan perpajakan di Indonesia mengalami beberapa fase penting, mulai dari warisan sistem kolonial, upaya awal membangun sistem pajak nasional setelah kemerdekaan, reformasi besar pada era Orde Baru, hingga modernisasi perpajakan saat ini dengan teknologi Cortex. Yang pertama, masa kolonial. Pajak digunakan sebagai alat eksploitasi oleh pemerintah Belanda dan Jepang setelah sistem yang kompleks dan memberatkan rakyat. Yang kedua, masa awal kemerdekaan 1945 sampai dengan 1967. Pemerintah mulai membangun sistem pajak nasional tetapi menghadapi kendala ekonomi, politik, dan rendahnya kesadaran pajak. Yang ketiga, masa Orde Baru. Reformasi pajak 1983 memperkenalkan sistem self-assessment, pajak baru, serta meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Masa reformasi yang 1998 sampai dengan sekarang berfokus pada transparansi, digitalisasi, dan peningkatan kepatuhan pajak, termasuk penerapan e-filing, e-faktur, dan kini Cortex sebagai sistem pajak modern. Secara keseluruhan, perpajakan di Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan penerimaan negara, mendukung pembangunan, dan memastikan sistem yang lebih adil serta efisien bagi wajib pajak. Thanks for watching this video until the end, and if you like this video, please click the like and comment button.
I apologize if there are many mistakes in my pronunciation. I'm Brandon Gabriel Jonathan Majernahor saying goodbye.